Oke, kita langsung mulai aja ya. Kita sudah live di Facebook dan mungkin yang join di webinar Zoom mungkin sudah join. Oke, kita langsung mulai aja. Selamat siang, Bapak Ibu. Kita berjumpa lagi di kelas pasti Paham Investasi bersama 3 Sekuritas Indonesia. Apa kabar Bapak Ibu semua? Kita sudah lama ya tidak berjumpa lagi di kelas pasti tentunya. Saat ini saya tidak sendirian ya. Saya bersama Mas Haji dan mungkin saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wisnu Adikumara, saya dari tim Digital Business CGS yang Sekuritas Indonesia. Dan di sini juga sudah ada Mas Haji Kurniawan yang dari Retail Research dari CGS yang Sekuritas Indonesia, yang nantinya akan membawakan materi yang menarik ya, dengan sesuai tema pada siang hari ini. Dan tentunya jika Bapak Ibu yang sudah join ya, oke. Selamat siang Bapak Ibu. Ya, oke, kita langsung mulai aja ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya pertanyaan nih di sesi 1 maupun di sesi 2, bisa tanyakan langsung di kolom Q&A ya. Nanti untuk sesi pertama akan dibawakan oleh Mas Aji Kurniawan ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, langsung aja di chat di kolom Q&A dan nanti di sesi 2 nanti akan dibawakan terkait materi digital bisnis yaitu platform terbaru ya. Jadi Bapak Ibu jika saat ini yang hadir pada siang hari ini yang belum jadi nasabah atau yang sudah jadi nasabah seperti itu ya, bisa langsung tanyakan ya di kolom Q&A seperti itu. Nah, mungkin yang sudah join pada siang hari ini penasaran nih, apa saja sih program-program kita di apa namanya di CGSCMB ya. Jadi kita langsung aja share screen. Saya share screen terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat ya. Ya, jadi di sini adalah website resmi ya, Bapak Ibu semua. Di sini adalah website resmi dari CGSMB Sekuritas Indonesia, atau bisa langsung bisa langsung aja klik atau ketik website kita di cgscmb.co.id. Nah, di sini menampilkan dari flyer-flyer kita, biasanya program kita atau promo-promo misalnya kalau kita tahun lalu ya kita banyak promo dan nantinya tahun ini pastinya juga lebih banyak daripada tahun sebelumnya ya. Jadi kita di sini menampilkan dari promo kita, bahkan event-event besar kita ya seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa menampilkan dari jadwal-jadwal edukasi kita. Di sini ada di jelajah lalu di kegiatan dan informasi. Nah, kita saat ini lagi ada event ya Bapak Ibu, itu yang diadakan oleh tim syariah kita. Jadi dengan tema workshop akselerasi investor syariah nanti dari IDX dan ada Mas Aji juga nanti juga akan membawakan materi yang menarik ya tentunya. Dan di sini kalau kita lihat Bapak Ibu kalau misalnya mau join itu gratis terbuka untuk umum ya. Jadi kita selenggarakan di tanggal 11, 12 dan 13 seperti itu. Nah, di tanggal 12 ini kita mengadakan hybrid ya. Jadi kita mengadakan secara online dan offline-nya itu kita berada di Tangerang, di Alam Sutra, jadi Bapak Ibu bisa langsung join aja. Untuk informasi lebih lanjutnya, Bapak Ibu bisa daftar dulu. Nanti ketika daftar, nanti kita akan langsung masukkan ke grup ya. Ke grup nanti kita akan hubungin terkait informasi dari acara ini. Dan Bapak Ibu juga bisa mendapatkan kesempatan seperti top up RDN, kalau misalnya buka akun seperti itu ya, buka akun syariah, lalu merchandise yang menarik tentunya dan e-sertifikat. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat bahwasannya telah mengikuti event ini selama 3 hari berturut-turut seperti itu ya. Nah, pembicara kita pasti tentunya menarik sekali. Untuk event ini ada Bapak Dery Yustira ya dari Syariah Capital Market Divisi dari Indonesia Stock Exchange. Lalu di sini juga ada Mas Aji Kurniawan dari Retail Research yang akan membawakan terkait mungkin materi syariah seperti itu. Dan di sini juga ada Bapak Sutrisna ya dari manajer Islamic Service dan yang terakhir kita ada influencer Bapak Ibu ada namanya Bapak Agus Mulyadi ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung aja join terus atau bisa daftar sekarang diklik register di sini ya. Bisa klik di register sini nanti langsung diarahkan ke Google Form dan bisa langsung diisikan nama lengkap dan nomor telepon dan alamat email seperti itu ya. Jadi bisa langsung daftar aja. Kita eventnya 3 hari dan Bapak Ibu bisa mendapatkan
tiga top APD, merchandise, dan sertifikat yang tentunya sangat menarik, yang sayang banget Bapak Ibu untuk lewatkan seperti itu. Nah, di sini juga kita menampilkan di jelajah ya, ada riset, jadi kita di sini setiap harinya gitu kita akan update ya, atau setiap minggunya berdasarkan dari emiten yang kita pilih seperti itu. Dan berita pasar modalnya kita update secara real time ya, atau secara terupdate seperti itu ya. Seperti hari ini tanggal 7 Juli ya, tanggal 10 Juli ini adalah update terberita pada hari ini ya, seperti itu. Dan di sini juga ada edukasi investasi, kita menampilkan atau kita membuat seperti eh, artikel ya yang Bapak Ibu tentunya bisa baca-baca, dan di sini kita sudah buat secara mudah dan gampang untuk mempelajarinya seperti itu. Nah, di sini sudah ada Mas Aji ya. Mungkin kita langsung aja masuk ke sesi pertama yang akan membawakan materi pada siang hari ini, dan jika ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu, bisa langsung tanyakan saja di kolom Q&A, sudah ada Mas Ajinya. Oke, Mas Aji, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih atas Wisnu tadi udah disampaikan ya untuk website dan tentunya program-program yang menarik dari CJCMB Sekuritas Indonesia. Dan kita kembali lagi ketemu di kelas pasti nih teman-teman ya bersama CJCMB Sekuritas Indonesia. Dan sebelum itu perkenalkan, nama saya Ju Kurniawan dari tim Retail Research dari CJCMB Sekuritas Indonesia ya. Menyapa bagi teman-teman yang live bersama kita secara online di Zoom ya maupun di live Facebook ya. Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat selalu dan tentunya semangat ya. Nah, di kesempatan kelas pasti pada siang hari ini kita akan bahas apa? Kita akan bahas tentang investasi yang relate dengan ESG ya. Nah, di mana tren ESG atau investasi yang relate dengan investasi jauh ini semakin terus menggeliat ya. Nah, kira-kira gimana potensinya? Nah, kita akan bahas nih di siang hari ini. Ya, tadi sempat dibahas ya. Nah, jadi kita mempromosikan ya program kami yang baru namanya Klinik Saham. Jadi kita live di setiap hari Rabu ya. 2 minggu sekali kita live di Discord ya. Nah, teman-teman bisa langsung join Discord kita di bit.ly/CJSIB Discord ya. Nah, kita akan bahas apa sih? Jadi tentunya di Klinik Saham adalah kita membahas kira-kira di hari itu ada saham apa sih yang menaik, dan kita akan bahas bagaimana katalisnya, yang tentunya apa sih yang membuat saham itu gerak ya. Nah, itu akan dikulik bersama kami di CJSIB Sekuritas Indonesia di program Klinik Saham. Jadi langsung aja nih teman-teman gercep untuk join Discord kita ya. Dan nanti juga setelahnya rekaman dari live, rekaman offline dari Klinik Saham ya, kita langsung upload di YouTube, channel YouTube kita ya, di CJSIB Sekuritas Indonesia. Nah, kita langsung aja nih mulai untuk membahas kelas pasti di siang hari ini ya. Dan kita mengingatkan bagi teman-teman yang ada pertanyaan bisa langsung dituliskan pertanyaannya di kolom Q&A. Ya, ngomongin tentang investasi nih teman-teman ya, dan tentunya penting banget kita untuk punya mindset yang bertumbuh ya, atau growth mindset. Nah, kenapa? Karena tentunya setiap dari kita ini punya impian dan cita-cita yang untuk diwujudkan ya. Jangan sampai punya cita-cita dan impian hanya ada di benak saja tapi nggak diwujudkan ya. Nah, oleh karena itu bagaimana sih untuk mewujudkan impian dan cita-cita kita ya? Nah, misalnya teman-teman mungkin ketika sekarang udah mulai rame nih ya, banyak band-band ataupun artis-artis luar negeri yang mulai nih konser di Indonesia ya, ataupun juga teman-teman punya impian membangun rumah tangga ya, keluarga kecil ya untuk membeli rumah, ataupun teman-teman misalnya ingin berliburan ataupun membeli sebuah kendaraan ya. Nah, tentunya impian dan cita-cita kita semua beda-beda ya. Tapi tentunya yang penting adalah bagaimana kita untuk berupaya mewujudkannya. Nah, oleh karena itu penting banget kita untuk punya growth mindset. Intinya adalah growth mindset adalah kita
untuk menggali apa aja sih peluang yang bisa kita dapatkan ya supaya kita bisa meraih mimpi kita ya dengan juga kita mempelajari sesuatu yang baru dan kita mencoba hal baru. Nah, salah satunya dengan berinvestasi nih teman-teman ya. Nah, tentang ngomongin tentang investasi ya, nah tentunya ini sebelumnya kita harus tahu nih kondisi keuangan kita ya. Nah, kira-kira gimana nih kondisi keuangan teman-teman ya? Nah, tentunya kalau ngomongin tentang kondisi keuangan, ini nggak jauh-jauh dari pemasukan dan pengeluaran ya. Nah, pemasukan itu apa? Pemasukan contohnya seperti saya ya, misalnya bekerja sebagai karyawan ya. Nah, di mana setiap akhir bulan itu atau di awal bulan itu menerima pendapatan atau gaji ya. Nah, terus dari gaji tersebut ya, itu tentunya dialokasikan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan dan belanja-belanja yang lainnya. Nah, mungkin kondisi tiap orang dan orang yang lainnya mungkin berbeda-beda ya. Nah, ada yang gaji masuk, ya keluarnya sama ya. Ada juga yang pemasukan ini lebih besar dari pengeluaran. Nah, mungkin yang leb maksudnya yang over budget ya, ini di kasus 3 yaitu di mana pengeluaran ini malah lebih besar daripada pemasukan ya. Nah, tentunya mungkin kalau pengeluarannya di sini lebih besar dari pemasukan, nggak mungkin pemasukannya digede-gedein ya. Nah, mungkin pasti karena pemasukannya kurang, mungkin supaya bisa meng-cover apa yang dikeluarkan ya. Nah, itu mungkin misalnya mungkin dengan berhutang, mencicil, dan sebagainya ya. Tapi tentunya minimal adalah penting ya kita highlight adalah semakin umur bertambah ya, nah tentunya mungkin beban kebutuhan dan sebagainya itu terus nambah ya. Oleh karena itu semakin bertambahnya umur ya, tingkat level utang itu harus semakin sehat dan makin mengecil ya. Dan mulai mikir ya sejak dini kita untuk menabung dana darurat. Nah, minimal ini 6 bulan dari pengeluaran bulanan kita. Nah, kenapa kita harus mulai mikirin dana darurat nih, teman-teman? Nah, misalnya kalau teman-teman ini punya amit-amit ya, misalnya terjadi sebuah kecelakaan, kehilangan pekerjaan dan sebagainya ya. Nah, tentunya dana darurat ini penting untuk mengcover ketika teman-teman mungkin nggak ada penghasilan ataupun tentunya teman-teman kehilangan sumber mata pencarian utama. Nah, oleh karena itu penting banget nih untuk punya dana darurat sejak dini. Nah, kemudian juga untuk tadi mewujudkan apa yang teman-teman inginkan ya, baik dari cita-cita ataupun juga impian di masa depan. Nah, ini untuk mulai berinvestasi ya. Nah, jadi itu harus di paradigm ya yang harus teman-teman ingat ya, teman-teman tanamkan dalam habit finansial teman-teman ya untuk bisa menumbuhkan growth mindset. Nah, ini adalah bagaimana teman-teman mengelola budget bulanan ya. Nah, di mana tadi pemasukan ya, pemasukan yang kita terima dari bekerja atau teman-teman memperoleh gaji dan sebagainya ya. Nah, teman-teman ini bisa prioritaskan ya di pertama ini adalah ini untuk prioritaskan untuk kebutuhan ya. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman bisa sebagian ya, mungkin teman-teman ada keinginan, liburan dan sebagainya ya. Nah, ini bisa dipenuhi dan berikutnya teman-teman mulai menyisihkan dana darurat dan dana investasi ya. Nah, mungkin porsinya bisa 10% ya. Dana darurat 10%, kemudian untuk dana investasi 10%. Nah, yang berikutnya adalah teman-teman adalah rencanakan investasi untuk impian di masa depan. Ya, untuk berikutnya adalah kenapa sih untuk pentingnya investasi? Nah, di mana kalau kita lihat nggak seumur hidup nih teman-teman ya. Ya, jadi untuk investasi ya, kenapa sih kita harus eee, mulai investasi? Nah, karena kalau kita tahu nih teman-teman ya, kita biasa bekerja setiap hari dan misalnya tiap akhir bulan ini dapat gajian ya. Nah, tentunya kalau misalnya kita
misalnya udah mendekati usia 55 nih, atau misalnya usia-usia pensiun ya. Nah, tentunya mungkin kita mulai mikir nih, nah kalau misalnya kita pensiun, kira-kira dari mana nih untuk menghidupi kehidupan kita selanjutnya ya. Nah kan nggak mungkin kita untuk setiap hari itu terus-menerus bekerja sampai tua ya, seumur hidup ya. Nah, oleh karena itu kita harus mulai mikir nih sejak dini ya, wah gimana nih untuk misalnya nanti ketika pensiun dan sebagainya ya. Oleh karena itu penting banget nih ya untuk kita sejak dini mulai berinvestasi. Karena tentunya kita nggak akan seumur hidup akan bekerja untuk cari uang membiayai kehidupan kita terus-menerus ya. Oleh karena itu, kalau misalnya nih ya, biasanya shopping is a lifestyle ya. Nah, investasi ini bisa juga nih teman-teman ya, menjadikan sebuah gaya hidup yang baru ya. Nah, ini juga salah satu bagaimana kita menumbuhkan habit yang growth mindset ya. Jadi growth mindset daripada uang yang kita hasil jeripaya kita capek-capek bekerja untuk shopping ya, impulsif. Nah, mending untuk berinvestasi nih, untuk tabungan di masa depan, untuk menghasilkan pundi-pundi cuan di masa depan, supaya kita mungkin bisa meraih financial freedom dan sebagainya. Oleh karena itu, nah kita harus memulai planning sejak dini ya. Jadi dari tadi kita mengalokasikan bagaimana pengeluaran kita itu yang lebih sehat ya. Jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, dan juga kita mulai mengecilkan, mengurangi utang-utang yang tentunya ini bisa memberatkan kita ke depannya nih. Nah, kemudian juga kita harus mulai mengalokasikan ya, budgeting secara prioritas, apa yang penting, apa yang kurang penting, dan tentunya mungkin kalau uh, banyak sisihan dana ini bisa dialokasikan lebih positif untuk mulai berinvestasi. Nah, berbicara ngomong investasi dan tujuan finansial, nah teman-teman mungkin bisa share nih, kira-kira apa sih tujuan yang ingin dicapai baik secara jangka pendek, secara jangka menengah maupun jangka panjang ya. Nah, kalau contohnya nih ya, kalau jangka pendek, nah misalnya teman-teman ini ingin liburan ya. Nah, teman-teman bisa untuk mulai berinvestasi dengan return-nya misalnya dengan sumber dananya ini untuk liburan ya, digunakan untuk liburan. Nah, kemudian mungkin jangka menengah nih teman-teman, misalnya jangka menengah itu 1 sampai 10 tahun ke depan ya. Misalnya apa? Misalnya teman-teman ingin beli mobil ya, ataupun misalnya ingin nikah dan sebagainya. Ataupun juga cara jangka panjang ya, teman-teman ingin mempunyai impian di kala masa pensiun ya, ingin punya rumah yang bagus atau villa resort yang tentunya bisa menjadi teman-teman menikmati masa pensiun. Nah, ini bisa beraneka ragam ya. Nah, tapi tentunya teman-teman mungkin bisa memetakan ya, kalau jangka pendek kira-kira apa nih yang bisa dicapai dalam waktu kurang dari setahun, atau mungkin jangka menengah ini sekitar 3 sampai 5 tahun, ataupun lebih dari 10 tahun. Ini yang tentunya tujuan yang diraih secara jangka panjang. Nah, selanjutnya adalah inflasi. Nah, inflasi juga ini menjadi salah satu alasan untuk kita mulai berinvestasi. Kenapa? Karena tentunya kita lihat nih di sebelah kanan nih teman-teman ya. Di sebelah kiri, maksudnya di sebelah kiri ini terjadi timbangan, ada timbangan ya. Nah, timbangannya itu ini yang timbangan di sebelah kanan ini menunjukkan nilai uang kita. Nah, kemudian ini yang sebelah kiri ini harga kebutuhan pokok kita. Nah, kemudian itu ditimbang terus dari tahun ke tahun. Nah, tentunya ini terjadi kenaikan harga nih teman-teman ya. Tentunya kalau kita biarin aja harganya naik, tapi uang kita, kekayaan kita segitu-gitu aja ya. Nah, tentunya nilai uang kita turun nih teman-teman ya, harga terus melambung naik ya. Nah, mungkin diibaratkan contoh nih ya, mungkin kita bandingkan di 10 tahun, 20 tahun yang lalu ya. Kalau bawa uang 10.000 ke supermarket, mungkin di 10 tahun, 20 tahun yang lalu bisa beli banyak ya. Bisa borong beraneka ragam bahan pokok nih. Baik misalnya buah, telur, dan sebagainya ya. Nah, kemudian mungkin kalau kita ambil salah satu deh ya, misalnya mie instan ya. Nah, mie instan juga di tahun yang lalu ya, dan
dibandingkan 10 tahun yang lalu ya, harganya itu naik 3 kali lipat ya. Nah, ibaratkan satu bungkus mie instan ya, dengan dengan harga yang tentunya yang paling minim ya, ini harganya 3.000 ya. Nah, dibandingkan 10 tahun yang lalu ya, ini harganya ini Rp1.000 aja nih ya. Jadi kalau kita bandingkan ya, terjadi kenaikan harga hampir 3 kali lipat. Nah, kalau kita biarin terus-menerus ya, nah tentunya kita boncos nih teman-teman ya. Nilai kekayaan kita bisa boncos. Dan tentunya apa nih solusi yang harus kita lakukan, yaitu nggak ada yang lain, yaitu dengan mulai berinvestasi. Nah, tentunya berinvestasi ini bagi teman-teman yang mungkin sudah bekerja ya, seperti saya nih, bekerja karyawan, yaitu kalau nggak kerja nggak dapat uang ya. Jadi work for money. Kalau nggak kerja ya nggak dapat uang ya. Ataupun teman-teman self-employee. Nah, mungkin yang belum adalah teman-teman ini membangun passive income ya. Jadi kalau aktif itu kita kerja untuk uang ya. Nah, kita punya uang ya. Nah, uang itu kita belikan aset. Nah, jadi aset itu yang bekerja untuk kita. Atau pasifnya money is working for you ya. Nah, untuk membangun passive income ini ada 2 caranya teman-teman ya. Yaitu teman-teman bisa bangun menjadi business owner ataupun teman-teman bisa menjadi investor. Nah, mungkin kalau teman-teman menjadi business owner like-nya yang Bill Gates ya. Nah, mungkin butuh seperti keterampilan, keahlian, dan sebagainya yang tentu memerlukan modal yang enggak kecil ya. Nah, mungkin teman-teman yang mungkin seperti saya nih ya, yang mungkin punya uang nggak terlalu banyak ya, tapi pengen bangun passive income. Nah, ini bisa mulai dengan menjadi investor. Nah, tentunya kalau teman-teman mau berinvestasi, kira-kira mau pilih investasi mana nih yang tentunya pasti return-nya paling tinggi ya. Nah, di sini adalah kalau bandingkan dengan kembali tadi nih, kita bicara tentang inflasi ya. Nah, berikut di sini adalah perbandingan beberapa return dari investasi ya. Nah, jadi di sini adalah tabungan, deposito, obligasi, emas, dan saham ya. Nah, di mana investasi di saham ya ini merupakan menghasilkan return yang paling tinggi dibandingkan instrumen investasi yang lainnya ya. Nah, mungkin yang moderat yang hampir mirip mengimbangi inflasi ini deposito ya. Obligasi masih lebih tinggi dan emas ini juga masih cukup lumayan ya. Nah, tapi tabungan ini malah boncos ya, bukannya bisa mengimbangi, tapi malah belum bisa nih mengimbangi adanya inflasi ya. Jadi tentunya kalau kita ngobrolin tentang tabungan ya, jadi kalau misalnya kita hanya nabung aja nih teman-teman ya, itu belum cukup ya untuk let's say katakanlah untuk menjaga nilai uang kita. Apalagi kalau misalnya mungkin kita nabungnya hanya let's say 1-2 juta atau mungkin dengan rentang nilai tabungan yang jutaan rupiah ya, mungkin bukan yang angka gede-gedean yang gimana. Nah, karena apa? Karena kalau ibaratnya kalau nabung hanya angkanya kecil ya, saya 1 juta, jutaan rupiah ya. Nah, itu belum bisa nutup biaya monthly fee bank yang di-charge setiap bulan ya. Tentunya ini berdasarkan rekening apa yang teman-teman buka, dan tentunya setiap bank biasa untuk bank secara umum ya, mereka mengasih bunga 0% ya untuk misalnya rekening yang mungkin di bawah 5 juta ataupun mungkin jutaan rupiah ya. Jadi tentunya bukannya nilai uang kita tetap, malah terus berkurang ya, digerogoti monthly fee bulanan ya. Oleh karena itu jadi nggak hanya nabung aja nih teman-teman yang sekarang perlu dilakukan, tapi nabung itu bagus, tapi tentunya kalau nabung aja itu belum cukup. Nah, selagi nabung teman-teman bisa mulai gerak cepat ya, dalam arti sejak dini mulai berinvestasi. Nah, pilihan investasi apa yang tentunya menarik? Nah, ini salah satunya investasi saham secara jangka panjang ini menawarkan risiko dan return yang paling tinggi ya. Walaupun memang kita kembali lagi nih, return yang tinggi
ya itu juga akan seimbang ya dengan risiko yang tentunya bisa dihadapi. Oleh karena itu penting banget nih teman-teman ya untuk menganalisis saham sebelum membelinya. Jadi asalkan teman-teman bisa pilih saham yang tepat, nah tentunya teman-teman bisa mengoptimalkan return dan meminimasi risikonya. Nah, berikutnya adalah apa yang perlu dan jangan sampai dilakukan ya dalam berinvestasi. Nah, ketika berinvestasi ini harus memakai dana yang nganggur ya. Jangan pakai dana pinjol ataupun dana utang. Dan kemudian dalam berinvestasi ini dianjurkan untuk mendiversifikasikan ya sahamnya ke dalam portofolio. Jadi jangan sampai bucin ya investasi ke saham satu aja ya, karena tentunya kalau mungkin saham satu atau sektor tertentu yang teman-teman gemari mungkin lagi koreksi ya dan sebagainya. Nah, tentu teman-teman akan menanggung risiko yang cukup besar. Oleh karena itu teman-teman harus membagi risikonya ke beberapa instrumen ataupun risiko yang berbeda. Selain itu juga do your research ya. Teman-teman harus melakukan analisa ya baik secara fundamental dan teknikal. Dan tentunya yang nggak boleh dilakukan ya jangan pakai dana utang ya, apalagi dana pinjol tadi ya. Kemudian jangan semua dimasukkan ke satu saham aja. Dan jangan mengambil keputusan investasi berdasarkan ikut-ikutan pom-pom dari mungkin grup-grup ataupun oknum-oknum yang kurang bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, oleh karena itu bagi teman-teman nanti yang buka rekening saham dan teman-teman jadi nasabah dari CMB Sekuritas Indonesia, kita secara gratis menyediakan kelas pasti ya. Nah, teman-teman bisa belajar mulai dari analisa fundamental, teknikal, ataupun materi-materi yang lainnya yang menarik yang tentunya bisa memberikan edukasi bagi teman-teman semua. Dan ini gratis khusus nasabah dari CMB Sekuritas Indonesia. Dan tentunya sebelum berinvestasi harus teman-teman meringankan beban ya dengan teman-teman melepaskan beban utang dan sebagainya ya, dan tentunya mulai menyehatkan teman-teman ini punya cash flow secara rutin bulanan ya. Dari teman-teman ini menyeimbangkan nih apa yang menjadi kebutuhan dan hanya keinginan ya. Nah, tadi untuk pembagiannya tadi ya, jadi prioritaskan kebutuhan, kemudian teman-teman menyisihkan untuk ditabung dan juga untuk berinvestasi, dan kalau ada sisa ini mungkin teman-teman sesekali untuk memenuhi keinginannya dalam kehidupan ya, misalnya untuk liburan atau self reward. Nah, ini sekilas untuk gambaran saham ya. Nah, jadi intinya saham seperti kita berbisnis teman-teman ya. Nah, sini KCG ini punya modal ya 8 juta ya. Nah, di mana perlu modal 8 juta tapi hanya punya 1 juta nih. Nah, ini nawarkan ke teman-temannya mau nih untuk bisa untuk berinvestasi menggenapkan 8 juta ya. Nah, ketika bisnis KCG kopinya ini bertumbuh ya dari 8 juta menjadi 16 juta. Nah, tentunya ini menjadi capital gain ya, baik KCG dan teman-temannya ya. Nah, tentunya selisih dari masing-masing kan tadi 1 juta ya. Jadi naik kalau 2 kali lipat menjadi 2 juta. Nah, selisihnya itu, nah KCG atau teman-temannya ini bisa menjual ke publik ataupun ke teman-temannya ya. Nah, ini menjadi cuan nih bagi KCG dan teman-temannya. Nah, keuntungannya apa sih selain capital gain? Nah, ini teman-teman bisa di-watch ya. Ini adalah likuiditas yang tinggi ya. Kemudian juga beberapa saham yang tentunya konsisten membukukan pertumbuhan laba bersih yang positif ya. Biasanya mereka membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya. Nah, ini menjadi massive income ya buat teman-teman. Selain itu juga teman-teman bisa sekaligus memiliki bisnis dari sebuah perseroan ya dengan modal yang relatif kecil. Kemudian juga pajak yang rendah final ya. Jadi tentunya teman-teman nggak ada potongan-potongan lain ya, setiap transaksi udah dipotong pajak rendah yang dan ini bersifat final, dan tentunya ini sudah ada payung hukumnya diatur dan diawasi oleh OJK selaku regulator di bidang finansial, dan likuiditasnya tinggi kapanpun teman-teman
mau menjual sebuah sahamnya dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa secara real time ya, asalkan ada penjual dan pembeli, teman-teman bisa menjual ataupun membeli sebuah saham. Nah, kita masuk ke topik utama kita nih, ESG ya. Nah, di mana topik ESG ini mulai terus hangat diperbincangkan ya. Nah, dan terus menjadi hal yang terus diisukan ya di kalangan investor, apalagi di kalangan investor institusi. Nah, latar belakangnya apa sih teman-teman ya? Nah, kalau kita ikuti ya eh, kondisi bumi kita ya. Nah, jadi tentunya salah satu yang menjadi concern masyarakat adalah bagaimana perubahan iklim ya. Perubahan iklim nanti bisa mempengaruhi segala aspek kehidupan kita. Karena tentunya kita tahu nih teman-teman ya, perubahan iklim ini salah satu global issue yang hot nih di 21 World Century ya. Karena tentunya kalau misalnya bumi kita terus panas ya, suhu bumi ini terus panas ya. Nah, tentunya seperti dampak ekologi ya, kemudian perubahan cuaca ya, cuaca ekstrim ya, kemudian dari segi permukaan laut dan tentunya bagaimana lingkungan itu nanti bisa terpengaruh ya. Nah, tentunya ini akan nggak bagus nih untuk kelangsungan hidup kita. Karena kalau nggak kita, siapa lagi ya? Karena seperti yang ada di sini ya, ya, jadi kalau kita lihat di sini there is no planet B ya. Jadi kalau bukan kita yang menjaga ya siapa lagi? Karena kalau bumi kita itu sakit ya, bumi kita batuk-batuk ataupun ya amit-amit mungkin jadi rusak ya. Nah, kita nggak punya planet lain nih selain bumi ya. Kita nggak punya planet B. Jadi punya satu aja bumi ya. Nah, mungkin nggak tahu nih antara problematika antara ataupun perdebatan antara planet Mars yang mungkin digadang-gadang bisa dihuni manusia ya. Tapi tentunya di bumi ini masih menjadi salah satu tempat yang nyaman, yang cocok untuk manusia ini tinggali ya. Nah, jadi jangan sampai ini bumi kita itu rusak, bumi kita itu nggak nyaman lagi. Oleh karena itu, climate change ini menjadi concern yang sangat penting nih ya bagi para stakeholder. Nah, tentunya dari segi pemerintah ya, ini berusaha untuk mengurangi emisi ya. Nah, emisi apa ini? Emisi adalah ibaratnya sebuah 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 ini ya apa ibaratnya hasil seperti limbah ya, kotoran ataupun misalnya emisi adalah gas buangan ya, sebuah output buangan yang tentunya ini bisa mencemari lingkungan dan sebagainya ya. Oleh karena itu juga pemerintah ini berencana menerapkan pajak karbon nah untuk pengurangan emisi ya. Nah, ini targetnya dengan upaya sendiri di tahun 2030 ini 29% ya, dan dukungan internasional ini 40%. Dan tentunya mungkin terkait lebih lanjut pajak karbon ini masih belum ada detail lebih lanjut ya. Tapi mungkin hal tersebut mulai menjadi concern bagi pemerintah sendiri ataupun juga masyarakat global. Nah, kemudian pentingnya ESG itu apa ya? Nah, ESG ini adalah pilar ya yang tentunya menjadi bridging bagaimana kita bisa menjaga lingkungan, tata kelola lingkungan ya. Nah, misalnya kalau di bisnis ya, industri bagaimana perusahaan itu mengolah limbahnya supaya tidak mencemari lingkungan ya, tidak menambah emisi sehingga bisa membuat ya suhu bumi itu makin meningkat ya. Nah, tentunya bisa menggunakan alternatif energi yang lebih ramah lingkungan contohnya ya. Ataupun juga dari segi lingkungan ya, bagaimana sebuah korporasi itu mendorong keberlanjutan sosial ya, mendukung supaya
lingkungan sosialnya itu bisa maju ya, bisa meningkatkan literasi ataupun juga meningkatkan edukasi dan pada ujungnya ini bisa meningkatkan sumber daya kompetitif dari masyarakat. Dan kemudian governance. Governance ini adalah tata kelola ya, tata kelola bagaimana perusahaan tersebut bisa bertumbuh dengan tata kelola yang transparan ya, bisa menerapkan praktik-praktik yang fair ya, dan tentunya tidak terlibat pada isu-isu yang kontroversial ya. Dan tentunya itu dikombinasikan menjadi pilar yang bernama ESG ya. Jadi ESG itu menggambarkan pilar-pilar yang itu terdiri dari environment, kemudian social dan governance. Nah, social ini adalah ESG ya. Nah, pentingnya ESG ini berperan sebagai mesin ya, mesin vehicle bagi institusi dan perseroan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan emisi rendah karbon ya. Dan teman-teman, kita mengingatkan ya, kita sampai 2.30 di sesi 1 ya. Dan silakan teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung diketikkan di kolom komen ya. Nah, kemudian untuk manfaatnya nih ESG ke ekonomi ya. Nah, di mana penerapan ESG yang sukses ya, ini bisa membantu Indonesia terlepas dari middle income trap sebelum tahun 2025. Dan secara nggak langsung ya, kalau misalnya perseroan ini menerapkan prinsip ESG secara berkelanjutan ya. Nah, tentunya ini bisa meningkatkan dari segi prospek pertumbuhan dari ROE ataupun return on equity. Nah, mungkin teman-teman gimana sih untuk men-tracking ya, bagaimana mungkin perusahaan TBK ini melakukan prinsip ESG-nya. Nah, teman-teman ini bisa dengan mudah ya untuk melihat laporan ESG result-nya di sustainability report ya. Nah, ini biasanya dilaporkan ya atau diterbitkan selain dari ada annual report ya. Jadi selain ada annual report, biasanya perusahaan yang sudah menerapkan ESG, biasanya mereka akan menerbitkan secara terpisah yaitu sustainability report ya. Jadi itu nanti akan kasih terbukaan ya, bagaimana mungkin dalam setahun terakhir ya mereka melakukan prinsip-prinsip ESG ataupun sustainability action ya, yang tentunya bisa berdampak ke lingkungan sosial maupun tata kelola yang lebih baik. Dan kemudian ya di sini teman-teman supaya lebih mudah ya untuk tahu di Bursa Efek Indonesia yang sudah menerapkan menganut prinsip atau pilar ESG. Nah, di sini teman-teman bisa melihatnya ya ini di beberapa indeks ya. Jadi indeks ini membantu teman-teman ya supaya teman-teman ini bisa tahu nih kira-kira mau referensi saham-saham ESG apa aja nih ya. Nah, di sini ada beberapa indeks yang menjadi acuan ya. Di sini ada indeks ESG Leaders ya, kemudian ada Sri Kehati ataupun ESG Sectors Leader Index Kehati dan ESG Quality 45 Index Kehati. Nah, bedanya apa sih? Ya, jadi mungkin kita jelaskan. Jadi untuk ESG Leaders ya, ini merupakan saham-saham yang menjadi leaders-nya nih di ESG ya. Jadi ibaratnya bintangnya yang mempunyai prinsip ataupun skor ESG yang bagus ya. Itu teman-teman bisa lihat di indeks ini. Nah, kalau untuk indeks Rika Hati, nah ini indeks yang disaring ya, disaring dan diskoring oleh Yayasan Kehati, dan sekaligus ini juga ESG Sector Leaders Index Kehati ini juga
di scoring dengan Yayasan Kehati beserta juga Quality 5 IDX Kehati ya. Cuma bedanya kalau EXG bedanya ya mungkin kalau Sri Kehati ini lebih umum ya. Tapi kalau Sectors Leader IDX Kehati ini adalah merupakan saham EXG yang menjadi leader nih di sektornya. Dan kemudian yang Quality 45 ini adalah yang punya quality bagus ya. 45 saham ESG yang punya quality oke di ESG ini dirating oleh Yayasan Kehati ya. Nah, ini detailnya ada dari segi jumlah penghuninya dan bagaimana pembobotannya. Teman-teman mungkin bisa menjadi acuan dan mungkin bisa di screenshot juga ya. Dan kemudian apa sih topics dari CGSCMB? Ya, di sini kita menjagokan ada saham BRI, Bevin, dan Mayor ya. Oke. Ya, jadi ini adalah rangkaian topics dari CGSCMB. High conviction-nya ada BRI, Mayora, dan Bevin. Dan di bawahnya yang punya positive momentum sebagai ESG leaders ya. Teman-teman bisa juga screenshot ini sebagai referensi juga ya. Saham-sahamnya ini ada target price-nya, kemudian latest ESG ratingnya ya. Kemudian juga dari segi valuasi, recurring ROE, PBV, valuation core PE-nya. Dan kita juga mengingatkan nih teman-teman ya, di setiap slide ini, nah di sini ada barcode nih dari tadi ya. Nah teman-teman yang nanti buka rekening saham secara online, tinggal di-scan aja nih di barcode-nya ya. Nanti langsung masuk ke tautan bagaimana teman-teman nanti buka rekening saham di CGSCMB secara online. Jadi dimanapun, kapanpun ya, teman-teman bisa buka rekening saham dengan mudah ya. Nah, untuk highlight-nya, ya jadi untuk highlight-nya ini BRI terus ya meningkatkan portofolionya dan ini paling tinggi nih dibandingkan peers-nya ya, atau saham-saham bank konvensional besar selain BRI ya. Jadi untuk portofolio di semester 1 2022 ya, ini 65% dibandingkan saham-saham bank konvensional besar lainnya ini hanya 20-26% ya. Jadi so far ini sangat gede banget ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk di 2023 gimana? Nah, ini belum ya karena kita masih berjalan ya 2023 nih. Nah, dan juga dari segi BRI, ini mereka launching untuk sustainability bonds ya. Nah, ini juga mendukung dari segi green bond dan bagaimana economic bond yang hijau dari segi funding. Katalis positifnya ini di rating ya, ratingnya ini kita highlight di sebelah ESG score-nya. Ini A secara rata-rata ya. Jadi kalau secara breakdown-nya untuk pilar environment ini A- ya, kemudian social pilar-nya A, kemudian governance-nya A ya. So far ini juga improve ya dari tahun sebelumnya. Jadi pada akhirnya secara rata-rata BRI ini mendapatkan rating yang A. Oke, mantap banget ya. Nah, kemudian apa sih yang menjadi mungkin teman-teman kebayang social pillar itu apa ya? Nah, jadi kalau teman-teman tahu nih di lingkungan teman-teman ya, kan biasa mungkin ada plang nih yang namanya Briling ya. Nah, jadi Briling ini adalah salah satu inisiatif BRI nih ya dalam ESG yang ini menciratkan pilar sosial ya. Nah, gimana BRI ini merangkul sosial ya masyarakat ya untuk bisa membantu customer-nya supaya lebih mudah menjangkau layanan finansialnya, produk finansialnya ya secara mudah. Nggak perlu repot-repot datang ke bank, ke cabang ya. Ya, tapi mungkin tetangganya ini punya Briling. Nah, bisa datang ke tetangganya, nggak usah jauh-jauh datang ke cabang ataupun ke kantor banknya ya. Nah, jadi ini menjadi salah satu Brancers Network ya dalam Briling ini merangkul pilar sosial. Nah, di mana di semester 1 2022 ini Brancers Network dari Briling ini sudah mencapai
570.000 ya. Nah, di mana guidance sampai di 2022 ini mencapai 600.000. Dan kemudian juga kita lihat dari segi loan quality ya, dari BRI ini bisa menjadi fokus ya, karena punya restrukturasi loan tertinggi ya, di mana targetnya ini kita tahu ya, BRI ini menyasar target mikro dan ultra mikro. Nah, kalau dari sisi JSMB kita mengcover untuk saham BRI ya, ini dengan rating at ya, target harga ini di Rp6.000 ya, secara fundamentalnya. Dan berikutnya setelah BRI, oke, ya kita teman-teman kita udah di 2.15 ya, dan mungkin kita memberikan sesi 15 menit terakhir dan untuk teman-teman bertanya, dan kita mengingatkan kalau ada pertanyaan silakan bisa langsung diketikkan di kolom Q&A ya. Nah, kalau belum ada pertanyaan, kita langsung lanjutkan untuk membahas dua topik lainnya selain BRI. Nah, kita BFIN berikutnya menjadi salah satu topik dari CJCMB ya, walaupun kita belum mengcovernya. Nah, di mana kita melihat dari segi governance atau tata kelola dari segi BFIN ya, ini mendukung kinerja pertumbuhan perseroan yang kuat ya. Nah, di mana alokasi anggaran CSR secara konsisten terus meningkat nih di tahun 2021 ya. Ini sebesar 52% secara year on year. Nah, di mana perombakan proses digitalisasi BEFIN ini bisa mendorong BEFIN ini menjadi perusahaan yang environmental friendly ya dalam menjalankan bisnisnya. Dan tentunya kita menarik menopikskan BEFIN ini karena BEFIN ini meningkatkan inklusi keuangan ya, gencar meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia ini, dan tentunya bisa membantu ESG skornya di masa depan, ini menurut pandangan kita. Dan kemudian untuk Mayora, ini kita meng-highlight di mana Mayora menerapkan sustainable practice ya. Nah, sustainable practice itu gimana ya? Di mana dia memproduksi ya, mengadakan bahan baku hingga penggunaan produknya itu di recycle ya teman-teman ya. Jadi ini mengurangi penggunaan plastik dan kemasan yang tentunya bisa apa ya, ibaratnya akhirnya itu bisa menambah emisi ya. Nah, di mana salah satu achievement-nya ini Emyor membangun ya pabrik daur ulang atau recycle yang tentunya ini bisa memproduksi plastik baru ya. Nah, di mana dari segi Emyor ini punya standar kualitas produk yang tinggi ya, dan tentunya punya kebersihan produk dan keamanan ini sebagai priority, dan tentunya berinisiatif untuk mengurangi ya, mereduce penggunaan plastik dengan menggunakan kemasan yang lebih eco-friendly, dan tentunya kami berharap dengan hal tersebut ini bisa membantu Emyor ya, bisa mendapat rating scoring ESG yang lebih oke ya, lebih bagus dibandingkan dengan perusahaan lainnya yang di industri sejenis ya. Ini menurut kita. Jadi itu adalah 3 topik dari CJCMB untuk ESG pick saham ya. Ya, kita masih ada 12 menit lagi nih teman-teman ya. Nah, kita masih menunggu nih. Kalau teman-teman ada pertanyaan, ini silahkan bisa langsung saja diketikkan di kolom komen ya. Oke. Oke. Nah, mungkin oke. Nah, mungkin sembari menunggu pertanyaan ya, kita mengingatkan juga ya bagi teman-teman untuk bisa stay tune ya, dan join Discord kita untuk program terbaru kita Klinik Saham ya. Kita on air ya di Discord ini hari Rabu, ini di sekitar jam 2:30 siang ya. Nah, teman-teman bisa stay tune join bersama kita dengan
join di Discord kita bit.ly/cjcmb Discord ya. Oke, sebentar sembari nunggu teman-teman yang lain ya. Kita masih ada sekitar beberapa menit ya di sesi 1 sebelum nanti saya oper untuk sesi 2 untuk materi digital business bersama Wisnu ya. Nah, silakan bagi teman-teman yang ada pertanyaan, ini bisa dituliskan di kolom Q&A ya. Oke. Oke. Nah, mungkin kalau belum ada, mungkin saya lanjutkan aja ya ke materi berikutnya, sesi 2 bersama Wisnu Adi Kumara. Dan tentunya thank you banget nih teman-teman ya, sudah berkenan hadir di kelas fasilitasi siang hari ini. Jangan kemana-mana karena ada sesi 2 bersama rekan saya, Wisnu Adi Kumara, dan tentunya pasti ini bisa bermanfaat bagi teman-teman nanti setelah buka rekening saham ya, untuk tahu bagaimana penggunaan materi dan sebagainya. Dan tentunya tadi apa yang kita sampaikan ya, ini tentunya berdasarkan disclaimer on ya. Ada risiko yang teman-teman nanti ditanggung oleh investor ya. Dan tentunya apa yang tadi kita sampaikan ya, kembalikan lagi ke teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman dalam mengambil keputusan investasi tetap lakukan analisa baik secara fundamental dan teknikal ya. Dan tetap ikuti, follow, stay tune terus bersama CJCMB di beberapa channel sosial media ya. Baik ada di Instagram, Twitter, podcast, TikTok, Facebook, YouTube, dan Telegram ya. Supaya teman-teman nggak ketinggalan informasi dan program seru dan menarik lainnya dari CJCMB Sekuritas Indonesia. Nah, akhir kata, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua dan sampai jumpa di program lainnya ya. Dan jangan lupa untuk stay tune terus ya, karena di berikutnya ada sesi 2 bersama Wisnu Adi Kumara ya. Ini menjelaskan tentang digital business. Nah, akhir kata, terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di program lainnya dan stay healthy dan sukses selalu ya. Thank you. Oke, thank you Mas Haji untuk pemaparan pada siang hari ini ya, sangat jelas sekali untuk materinya. Dan mungkin kita akan langsung masuk ke sesi 2 ya. Jadi di sini kita akan membahas terkait online trading bersama CGSM Sekuritas Indonesia. Dan di sini mungkin saya sesikan terlebih dahulu ya. Jadi kalau Bapak Ibu semua ingin melakukan pembukaan rekening ya, tentunya bisa langsung melalui website kami di cgscmb.co.id/edukasi investasi. Jadi Bapak Ibu juga bisa langsung klik register di sini. Nah, di sini Bapak Ibu kalau ingin melakukan pembukaan rekening bisa langsung masukkan aja alamat emailnya seperti Wisnu Adi Kumara, dan pastikan email tersebut aktif ya. Dan pastikan juga untuk passwordnya harus ada huruf besar 1 beserta angka ya. Jadi maksimal 8 karakter. Coba ya kita masukkan. Oke, nanti langsung klik di sini I am not a robot, lalu klik register. Dan nanti Bapak Ibu untuk melakukan pembukaan rekening, apa saja sih dokumen yang harus disiapkan ya? Tentunya yang disiapkan adalah seperti iktp, dan mungkin kalau untuk yang WNA ya, itu menyiapkan paspor ya, seperti itu. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, untuk kalau misalnya pembukaan rekening ya, itu bisa langsung hubungi ke tim terkait atau tim CS kami, tim CSO kami di email di jk.cso@cgsmi.com. Dan di sini di WhatsApp juga bisa langsung dihubungin aja ya di 0815 1180 4883. Nanti untuk jam kerjanya itu dari hari Senin sampai Jumat dari jam 8.30 sampai 16.30. Jadi Bapak Ibu bisa langsung hubungin ya jika ingin bertanya-tanya terkait seputar pembukaan rekening atau mengalami terkendala, kita akan siap dari jam 8.30 sampai 6.30 untuk kita bantu proses pembukaan rekeningnya. Seperti itu Bapak Ibu, jadi kita langsung masuk aja ya ke sesi ini ya, aplikasi ya. Bentar. Oh iya, tadi Mas Haji mungkin sudah singgung, mungkin saya biar nggak kelewat ya.
Jadi saya share screen sebentar. Saya stop share dulu. Oke, saya stop share dulu. Saya share kembali. Bentar ya. Oke, Bapak Ibu tadi mungkin sudah diberitahukan oleh Mas Aji ya bahwasanya kita ada program baru yaitu adalah program klinik saham Bapak Ibu, yaitu adalah membahas saham-saham yang menarik untuk dikulik bersama CGSMB Sekuritas Indonesia. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu saat ini sudah menjadi nasabah ya, atau butuh rekomendasi saham nih yang butuh penanganan khusus dari saham, tentunya Bapak Ibu bisa langsung aja join di Discord-nya di bit.ly/cgsmb Discord ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung join aja, bisa download aplikasinya. Nanti akan didiskusikan bersama tim research ya, ada Mas Aji, lalu nanti juga ada tim-tim yang lain yang akan membawakan pada klinik saham pada hari tersebut ya. Dan biasanya kita adakan setiap hari Rabu Bapak Ibu, jadi jangan lupa ya untuk join di klinik saham dan mungkin kalau misalnya menanya-nanya seputar saham-saham yang menarik, tentunya bisa langsung aja di bit.ly/cgsmb Discord seperti itu. Oke, kita langsung aja login ke aplikasi terbaru ya. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tanyakan saja ya. Mungkin saya dari aplikasi mobile dulu, dari slide PowerPoint, nanti kita akan membahas sedikit ya di menu website. Oke, jadi mungkin di sini untuk di slide PPT ya, mungkin saya akan mencerita sedikit ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya saat ini CGSMB Sekuritas Indonesia sedang menjalankan 2 aplikasi ya. Jadi ada aplikasi lama dan aplikasi terbaru seperti itu. Nah, yang membedakan yang mana? Yang mana aplikasi lama dan aplikasi terbaru ya. Nah, di sini. Kalau yang saya tandain ini adalah aplikasi yang lama dan ini adalah aplikasi terbaru seperti itu. Dan kalau cek di Play Store dan App Store itu dua-duanya ada ya. Jadi kalau yang ini yang lama logonya dan ini adalah logo yang terbaru. Nah, di sini sudah tersedia download di App Store maupun Play Store ya. Dan untuk pembuka rekening Bapak Ibu yang saat ini sudah megang smartphone-nya nih, bisa langsung scan barcode aja ya. Jadi nanti diarahkan langsung ke website tadi ketika mau pembuka rekening seperti itu. Oke, di sini juga ada 2 tema pilihan ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan tema gelap dan tema terang untuk kenyamanan untuk bertransaksi ya. Nah, untuk 2 tema ini bisa Bapak Ibu lakukan di aplikasi lama dan di aplikasi baru yaitu di 2 device ya, yaitu di aplikasi mobile dan di versi website seperti itu. Tapi kalau misalnya di aplikasi desktop dan ini kita hanya tersedia di tema yang terang seperti itu ya. Dan bagaimana cara membelinya ya kalau di aplikasi mobile? Caranya mudah banget, Bapak Ibu bisa langsung klik trade di sini dan nanti masukkan kode sahamnya ya. Ya, sebagai contoh di sini adalah saham Sido, harga Sido berapa bulan yang lalu ya, kalau Bapak Ibu yang mungkin tahu harga ya. Nah, di sini ada harganya, harga 1.000 sampai ke bawah dan di sini ada harga bid dan harga offer ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada harga bid dan harga offer. Nah, di sini juga kita terlihat untuk dari harga open ya. Nah, ini harga open itu adalah harga ketika pembukaan, harga tertinggi ya. Jadi pada hari ini saham Sido itu sudah menyentuh di harga berapa seperti itu. Dan di sini juga ada preview close ya. Gitu. Kalau misalnya di aplikasi mobile itu sudah terlihat juga. Nah, ini ketika Bapak Ibu klik di sini ya, yang di tengah-tengah ini, ketika diklik ke bawah ini akan terlihat harga bid dan offer seperti itu. Nah, jangan lupa juga untuk memasukkan lot ya. Nah, kalau Bapak Ibu menanya satu lot itu berapa sih Mas Wisnu dan berapa lembar gitu ya. Nah, satu lot itu adalah 100 lembar saham. Jadi Bapak Ibu tidak bisa membeli satu lembar saham di aplikasi seperti itu ya. Jadi harus minimal itu sebesar satu lot seperti itu atau 100 lembar saham. Nah, di sini juga bisa masukkan harganya. Lalu jangan lupa klik buy ya. Nah, di sini ada konfirmasi order ya Bapak Ibu. Nah, kalau konfirmasi order ini
Bapak Ibu bisa langsung melihat di sini ada price-nya, ada lot-nya seperti itu ya. Dan untuk fee transaksi kita, Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu juga ya penasaran ya. Untuk fee transaksi beli itu sekitar 0,1815 dan fee jualnya sekitar 0,2815 seperti itu. Nah, itu untuk fee transaksi online. Lalu ketika sudah klik konfirmasi order ini dan sudah memasukkan PIN, Bapak Ibu bisa cek untuk melihat hasil transaksinya di sini ya, di kotak kecil ini. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ya, kalau misalnya statusnya match seperti ini, yang berarti transaksinya sudah terjadi antara penjual dan pembeli, seperti itu ya. Nanti kita mungkin akan simulasikan di versi web. Kalau ke reject ini bisa jadi berapa faktor, Bapak Ibu? Ya, salah satu faktornya mungkin seperti dananya tidak mencukupi, atau ketika menjual kita tidak mempunyai saham tersebut. Nah, itu bisa jadi berapa faktor, seperti itu. Lalu kita next selanjutnya ya. Nah, kurang lebih cara jualnya juga sama ya. Jadi kurang lebih tinggal dirubah aja aksinya aja, seperti itu. Misalnya di sini ada aksinya. Nah, di sini aksi buy dan sell itu bisa dirubah aja. Dan nanti kurang lebih metodenya sama Bapak Ibu untuk melakukan transaksi saham, seperti itu. Oke, kita next selanjutnya. Nah, di sini juga ada menu code ya. Di sini kita menampilkan dari detail saham tersebut. Jadi di sini menampilkan dari base bid, base lot, seperti itu ya. Dan di sini juga kita bisa melihat technical-nya ya, atau chart-nya dari aplikasi terbaru. Caranya, Bapak Ibu bisa menyeting dari settingan HP-nya Bapak Ibu dari landscape ya, atau dari portrait ke landscape, seperti itu. Nah, nanti akan muncul chart-nya seperti ini. Dan kalau di aplikasi mobile itu, minimal itu 2 tahun ke belakang ya, untuk lihat history chart-nya ya, seperti itu. Nah, mungkin seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kita akan menampilkan seperti market depth, seperti depth by price, depth by order, seperti itu. Dan di sini juga menampilkan running trade khusus saham tersebut. Jadi yang menampilkan adalah saham BNJ-nya saja, seperti itu. Lalu di sini ada amen dan withdraw ya. Nah, amen dan withdraw ini khusus ya, itu gunanya untuk merubah. Kalau amen itu untuk merubah ya. Misalnya tadi kita setuju, misalnya tadi kita membeli di harga 100, sorry, kalau ini udah langsung match sih, sorry ya. Jadi misalnya Bapak Ibu tadi beli di harga 1010, tiba-tiba ingin mendapatkan harga yang lebih murah lagi, itu Bapak Ibu bisa melakukan unwind transaksinya seperti itu. Nah, kalau withdraw itu untuk meng-cancel ya, untuk meng-cancel transaksi tersebut. Lalu di sini juga ada portofolio ya, Bapak Ibu. Di sini menampilkan apa namanya? Di sini menampilkan seperti saham-sahamnya ya, maksudnya saham yang kita miliki, misalnya kayak di sini ada saham Goto, ada saham MPPA, seperti itu ya. Nah, di sini juga ada portfolio value yang menampilkan dari jumlah value yang kita miliki ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, nah kalau dari saham Goto ditambah saham MPPA, maka jika diakumulasi sebesar portofolio value sebesar 3.949.000. Nah, itu dari tambahan dari saham Goto value-nya ditambah dengan MPPA seperti itu. Nah, kalau unrealized profit ini adalah pergabungan Bapak Ibu, pergabungan dari kerugian yang kita miliki seperti Goto dan MPPA. Tapi kalau misalnya salah satu ini ada untung, mungkin tinggal di average-nya saja seperti itu ya. Jadi misal di sini untungnya 60.000, tapi di sini rugi 134, jadi tinggal dikurangin aja total unrealized profit-nya berapa seperti itu ya. Tinggal dikurangin aja dari kerugiannya. Karena masih gede yang ruginya daripada untungnya seperti itu. Begitu pun sebaliknya, kalau misalnya untungnya lebih besar tapi ada ruginya ya tinggal dikurangin saja Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, kalau net balance di sini Bapak Ibu, kalau kita lihat ini adalah jumlah lot yang kita miliki ya di portofolio ya. Jadi tinggal dikalikan saja. Kalau ada 8 lot berarti sekitar 800 lembar saham ya, seperti itu. Oke, kita next selanjutnya ya. Di sini ada akan summary ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini menampilkan dari Buying Power ya. Mungkin saya akan menjelaskan satu persatu Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah Buying Power. Nah, Buying Power ini apa sih gitu ya? Nah, Buying Power-nya adalah batas atas nilai transaksi beli Bapak Ibu. Jadi
kalau buying power ini misalnya Bapak Ibu mau deposit ya. Jadi kalau misalnya deposit, acuan pertama kali deposit ketika jadi baru nasabah, Bapak Ibu bisa lihat di current balance dan available balance. Misalnya Bapak Ibu mau deposit di sini itu sebesar 5 juta ya. Di current balance dan available balance itu akan nanti terupdate-nya 5 juta atau 1 juta. Nah, buying power itu adalah 5 kali dana cash yang kita miliki di RDN. Misalnya, saya mempunyai dana 1 juta ya, seperti itu ya. Tinggal dikali 5 aja, berarti 5 juta. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi buying power itu adalah batas atas ketika kita ingin melakukan transaksi, dan kegunaannya itu adalah ketika kita mau beli saham, misalnya PT ABCD, misalnya kita butuh, atau misalnya transaksinya harus mengeluarkan sekitar 3 juta atau 2 juta ya, seperti itu. Nah, padahal di duit kita itu di RDN cuma ada 1 juta, seperti itu ya. Nah, maka kita bisa menggunakan buying power atau yang biasa kita kenal adalah limit Bapak Ibu. Nah, tapi untuk penggunaan limit itu perlu ada perhatian khusus oleh Bapak Ibu ya, karena kalau misalnya transaksi kita itu kan kalau nggak salah penyelesaian transaksi itu kan di T+2 ya Bapak Ibu ya. Kalau zaman dulu tuh di T+3, sekarang sudah di T+2 seperti itu. Jadi ketika penyelesaian transaksi di T+2, transaksi kita hari ini, penyelesaian transaksinya di T+2 di hari Rabu, maka Bapak Ibu wajib membayar hutangnya tersebut ya, agar Bapak Ibu tidak dikenakan bunga di T+3 dan tidak disuruh jual paksa atau for sale di T+4 seperti itu. Jadi pastikan saja Bapak Ibu ketika sudah jatuh tempo atau sudah T+2, mungkin Bapak Ibu bisa mendeposit untuk membayar limit yang Bapak Ibu gunakan ketika transaksi T plus kemarin, T plus kemarin ya, atau T plus min kemarin atau hari kemarin seperti itu ya. Misalnya penyelesaian transaksinya di hari Rabu, maka pastikan saja Bapak Ibu bisa mengingat di hari Senin itu transaksinya menggunakan limitnya berapa seperti itu. Lalu yang kedua itu ada holding market value ya. Jadi di sini adalah nilai saham yang dimiliki Bapak Ibu sesuai dengan harga pasar. Nah, di sini akan terupdate Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya tadi kita modalnya misalnya kita apa namanya beli saham sebesar misalnya 1 juta ya, seperti itu ya. Nah, 1 juta itu kalau di holding market value ketika ada kenaikan atau penurunan, nah holding market value ini akan menyesuaikan Bapak Ibu. Misalnya kita membeli saham di harga 100 ya, di harga 100 dan kita value-nya itu di 1 juta sebagai contoh seperti itu ya, atau kita portofolio yang kita miliki sebesar 2 juta. Nah, ketika harga sahamnya 100 seperti itu ya, ketika naik atau turun, maka jumlah value-nya atau holding market value-nya itu juga akan menyesuaikan seperti itu ya. Kalau sahamnya naik ya maka holding value-nya juga akan ikut naik. Tapi kalau berkurang begitu pun sebaliknya ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi holding market value itu adalah nilai sahamnya ketika naik ya market value kita akan naik seperti itu. Tapi kalau misalnya berkurang, market value kita akan berkurang seperti itu. Nah, kalau total aset di sini Bapak Ibu, ini adalah total apa namanya? Total aset ya, atau aset yang Bapak Ibu miliki di portofolio. Jadi tinggal tambahkan saja seperti total aset dan current balance ya. Ini tinggal dijumlahkan saja. Maka kalau kita hitung di sini, total aset ditambah dengan holding market value. Maaf ya Bapak Ibu ya. Jadi akan muncul total aset di sini sebesar 4.053.000, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau current balance, nah tadi kan saya udah jelaskan ya, kalau di awal itu kalau ketika deposit itu melihat current balance dan available cash balance seperti itu. Karena ini misalnya simulasinya atau terjadinya ketika Bapak Ibu baru atau akunnya baru jadi seperti itu ya. Nah, untuk current balance ini adalah ini dana yang real time Bapak Ibu. Kenapa saya bilang dana yang real time? Karena ketika Bapak Ibu transaksi jual dan beli, current balance itu akan terupdate secara real time. Ketika transaksi, misalnya Bapak Ibu membeli saham PT ABCD sebesar 1 juta. Nah, Mas Inu, dan Bapak Ibu sekarang saat ini punya dana di RDN itu sekitar 2 juta. Nah, tinggal dikurangi saja. Jadi kita kan punya di RDN sisa 1 juta kan, seperti itu ya. Nah, ketika transaksi sudah match, ini akan terupdate value-nya. Tapi kalau available cash balance itu menunggu T+2 dulu. Jadi ini tetap 1 juta, walaupun karena balance-nya sudah dikurangi menjadi 1 juta. Jadi kalau available cash balance itu tetap di 2 juta, seperti itu. Nah, nanti available cash balance-nya itu akan terupdate ketika transaksinya sudah settle ya.
Jadi kalau transaksi hari ini ya terupdate-nya di hari Rabu seperti itu. Nah, lalu di sini ada kredit limit ya, yaitu jumlah limit trading yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bu Empower, misalnya Bapak Ibu memiliki limit yang lebih gitu ya, Bapak Ibu tidak bisa sepenuhnya menggunakan limit tersebut ya, karena batasan kredit limitnya itu sebesar 300 juta seperti itu. Nah, untuk open buy dan open sell ini mungkin saya menjelaskan dalam satu kesatuan ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah nilai transaksi beli atau jual yang belum match pada hari bisa berjalan. Nah, ini nanti kita akan buktikan di versi web ya, Bapak Ibu ya. Karena di sini versi mobile kita tidak bisa tampilin, jadi mungkin kita tampilkan di versi web ya. Jadi kalau misalnya kita transaksi dan transaksinya masih open seperti itu ya, atau belum match, maka akan muncul jumlah value-nya di sini. Misalnya di sini 1 juta, di sini misalnya 2 juta, seperti itu ya. Nah, nanti itu transaksinya masih open. Nah, ketika kalau misalnya transaksinya itu belum tereksekusi, atau sampai penutupan belum tereksekusi, kan itu order kita langsung expired ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti untuk open buy dan open sell juga akan ikut menghilang seperti itu. Nah, bedanya kalau di sell dan buy di sini, apa sih bedanya? Nah, kalau ini ya sudah kejadian atau sudah match transaksinya seperti itu. Nah, kalau di for sale ya terakhir di sini adalah nilai outstanding yang sudah terdapat dan perlu dijual. Nah, ini tadi kalau misalnya Bapak Ibu pengguna limit seperti itu ya dan belum membayar kewajiban, maka nanti saham yang Bapak Ibu beli akan dilakukan for sale gitu. Lalu di sini juga ada apa namanya? Menu cash withdraw ya. Jadi apa namanya? Ini adalah fitur penarikan dana. Nah, penarikan dana itu Bapak Ibu bisa melakukan penarikan dana masuk di hari yang sama ya, atau T+0. Jadi penginputannya kalau di CGS itu bisa dilakukan dari jam 8 sampai jam 9.30 ya. Atau kalau bisa sebelum jam 9.30 karena cut off time kita itu di jam 9.30. Jam 9.30. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melakukan penarikan dana melewati jam 9.30, maka cash withdraw-nya atau penarikan dananya akan ke pending seperti itu ya. Karena ini adalah jam cut off time kita seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya di luar jam 9.30 atau telat saat inputnya, nanti statusnya menjadi pending. Dan kalau sudah diproses, maka statusnya seperti ini, Bapak Ibu. Lalu next selanjutnya di sini juga ada history chart ya. Nah, ini tampilannya seperti ini kalau tadi kita ke menu code ya atau ke menu composite di sini ada menu market kalau melihat pergerakan ISG, kita maksimum sampai 2 tahun saja untuk graphical chart ya. Lalu kita juga siapkan indikator ya Bapak Ibu bisa menggunakan ya. Di sini ada moving average, trend series forecast, filter smoothing, Bollinger Bands, accumulation distribution dan lain-lain. Lalu juga di sini ada menu favorit ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah apa namanya menu untuk memantau saham-saham pilihan kita seperti itu. Jadi caranya gampang banget, bisa ke menu watchlist, lalu ke menu my favorit, tinggal dimasukkan saham-saham yang kita inginkan seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin kita next langsung ke menu website ya. Jadi saya stop share terlebih dahulu. Bentar ya. Oke, coba saya share screen ya. Oke, nah ini adalah aplikasi website ya. Ini sedang bergerak marketnya Bapak Ibu. Nah, kalau di versi website ini kita bisa menggunakan banyak fitur ya, lebih detail dan lebih lengkap tentunya ya. Jadi kalau misal di aplikasi website ini, di menu market info dan market work, di sini ada 4 order book ya Bapak Ibu yang tentunya bisa digunakan untuk transaksi beli atau jual.
Nah, di sini juga ada running trade nih Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini pergerakannya cukup cepat ya Bapak Ibu ya. Cukup cepat untuk pergerakannya. Nah, ini apa sih untuk running trade itu ya? Nah, running trade ini adalah kejadian investor ketika melakukan pembelian atau penjualan. Nah, itu yang pasti sudah match ya. Makanya banyak banget investor yang sudah match untuk transaksinya dan ada beberapa saham yang mungkin Bapak Ibu mengetahui ya seperti itu. Nah, caranya gampang banget kalau misalnya untuk membeli bisa klik buy di sini atau sell di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan pembelian atau penjualan secara mudah. Lalu bisa men-search sahamnya di sini ya. Misalnya di sini ada saham Telkom. Nah, kita bisa melihat harganya. Dan di sini juga yang tadi saya tampilkan di menu mobile ya, mungkin saya tandain. Di sini ada harga pembuka, ada harga tertinggi, harga terendah dari saham tersebut, dan harga preview close ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat bid dan offer-nya ya, di sini kita lihat cukup besar juga ya antrian lot ya, makanya sistem kita akan membaca seperti ini ya. Kalau kita lihat dibandingkan antrian lot di harga bid, nah di sinilah yang paling besar seperti itu ya, makanya kita tandain. Di offernya juga tandain garis yang hijau yang sedikit agak tebal ya. Jadi kita bisa tandain ini adalah antrian lot yang cukup banyak antriannya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini kalau bumi ya, di sini yang terbesar ini di harga 123 untuk antrian lotnya. Dan untuk antrian lot di harga offer di sini ya Bapak Ibu di harga 132. Jadi kita sudah membedakan seperti itu. Oke, lalu selanjutnya di sini juga ada menu all stock ya. Jadi di sini menampilkan dari semua saham yang ada di market, Bapak Ibu. Bahkan kita juga sudah menandai saham-saham yang kena notasi khusus ya, spesial notasi dari bursa ya atau EDX seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini. Lalu di sini juga ada beberapa saham goto dan kita bisa melihat cash map ya untuk melihat net buy dan net sell seperti itu dari suatu saham. Nah, di sini juga ada global market summary. Nah, ini kita menampilkan dari indeks luar ya Bapak Ibu ya, yang terupdate. Lalu kita juga di sini ada heat map ya. Nah, heat map itu kita bisa melihat atau dikelompokkan berdasarkan sektor ya Bapak Ibu ya. Misalnya di sini ada finansial, ada suatu customer cycles atau energi industri. Itu kita bisa melihat dari besarnya market cap Bapak Ibu atau volume atau frekuensi. Ini Bapak Ibu bisa menyetingnya saja seperti itu. Lalu di menu trade ini kita lihat ya. Nah, kita lihat di sini ada berapa saham yang kita miliki Bapak Ibu. Nah, kalau untuk melihat persentase keuntungan seperti saham kayu ya. Nah, di sini persentasenya kurang lebih 190% Bapak Ibu dari keuntungannya. Nah, bagaimana untuk melihat modalnya? Sebentar ya. Untuk melihat modal yang kita beli pertama adalah di sini Bapak Ibu. Nah, kita membeli harganya, sebentar ya. Kita membeli harga di Rp50 untuk saham kayu ya. Ini bukan rekomendasi ya Bapak Ibu ya, tapi kita bisa melihat dari keuntungan kita atau capital gain kita kalau misalnya kita telah melakukan transaksi jual beli ya. Tapi kan kalau di sini kan kita melihat dari profitnya ya. Nah, di sini harga market sekarang yaitu di 145 seperti itu ya. Nah, kita pertama modalnya cost value-nya sebesar 5.000 seperti itu ya. Kita modal 5.000 tapi kita sudah untung sekitar 4.000 gitu ya. Jadi totalnya di 9.500 seperti itu. Sorry, di sini untuk gain atau loss-nya sorry ya. Kita untuk total semuanya kalau sama keuntungannya coba saya ini geser. Nah, jadi total keuntungannya kalau misal kita udah jual saham ini sekitar 14.400. Jadi ini modal saya, lalu ini keuntungan saya, profit saya, lalu di sini adalah total dari market value atau total ketika saya jual saya mendapatkan 14.400 seperti itu. Nah, ini untuk di portofolio ya dan di account summary kurang lebih sama juga, sama dengan yang ada di aplikasi mobile. Nah, di sini ya. Nah, kurang lebih sama. Pengertiannya juga sama dan karena di sini bersifat omnichannel ya Bapak Ibu ya untuk aplikasinya maka yang ditampilkan mirip dengan di aplikasi mobile.
Nah, di order info ini Bapak Ibu bisa melihat dari histori transaksi ya, atau transaksi yang Bapak Ibu ingin cari ya. Nah, ini ada di order search ya Bapak Ibu. Lalu di sini juga ada order history yang menampilkan dari hasil transaksi kita semua. Lalu di sini juga ada full code ya. Nah, ini mirip dengan di aplikasi mobile seperti itu ya. Nah, full code ini menampilkan seperti kayak chart-nya dari saham tersebut, running trade yang akan dikeluarkan seperti salah satu saham ya kita pilih seperti itu ya. Nah, di sini running trade yang dikeluarkan adalah saham BBC aja, tapi kalau di market info dan market watch itu adalah ditampilkan adalah dari sisi running trade semua saham yang terjadi seperti itu. Lalu di sini juga ada company profile yang menampilkan dari manajemen ya, atau dari si perusahaan tersebut. Nah, untuk data-data yang di sini ya, seperti laporan keuangan atau terkait dari manajemen dan manajemen dari emiten seperti itu ya. Nah, itu bersifat gratis. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses kapanpun dan tidak dikenakan biaya untuk data yang kita sajikan seperti itu ya. Nah, di sini juga ada menu laporan keuangan, ada top stock juga. Nah, top stock ini menampilkan dari top gainers dan top loser ya. Jadi kita bisa melihat dari siapa yang bergerak secara signifikan atau kenaikannya cukup signifikan, yaitu ada saham waras struktur ya. Di sini ada saham Buka seperti itu, waras struktur saham Buka. Dan di sini ada juga yang sahamnya cukup signifikan untuk penurunannya seperti itu. Nah, kita juga bisa melihat dari activity yang paling terbesar ya, seperti activity dari buy loss, frekuensi, dan value, Bapak Ibu. Lalu di sini ada client info. Nah, ini Bapak Ibu kalau misalnya ingin melakukan penarikan dana bisa di menu withdraw sini ya. Dan di sini juga ada chart yang menampilkan pergerakan saham tersebut hingga maksimum pergerakan dari saham tersebut. Seperti itu. Nah, kita bisa mengganti temanya di sini, tema gelap dan tema terang ya. Jadi tergantung kenyamanan Bapak Ibu ketika bertransaksi. Oke, sampai sini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup? Oke, sudah cukup ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir dan sudah mengikuti kelas pasti Pamit Investasi bersama CGS Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa Bapak Ibu semua dan salam sehat dan salam investasi dan sampai ketemu di kelas pasti selanjutnya. Thank you Bapak Ibu semua.